Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Edaran itu dibuat agar kantor pemerintahan dan swasta memberlakukan jam kerja 2 gelombang guna mencegah penularan COVID-19 di transportasi umum, khususnya KRL komuter lain. Selain itu, edaran ini dikeluarkan berdasarkan pengalaman jam sibuk di moda transportasi umum. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan di dalam surat edaran itu dibagi menjadi 2 tahapan awal mulai kerja dan tentunya akan berimplikasi pada akhir hari jam kerja. Pemerintah berharap perkantoran menerapkan jam kerja selama 8 jam sehingga shift pertama bisa rampung pukul 15.00 hingga 15.30 WIB, sedangkan shift kedua pukul 18.00 hingga 18.30 WIB. Namun pemerintah juga meminta kebijaksanaan perkantoran untuk memperbolehkan sebagian pekerja melakukan kerja dari rumah. Menurutnya, pelonggaran itu diprioritaskan untuk pekerja lansia dan pekerja yang mengidap penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, serta penyakit paru. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Cahyokumolo mengatakan, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan deputi dan perwakilan dari Kemenko PMK, Kemnaker, Kementerian BUMN, serta BNPB untuk merekomendasikan jam kerja shift demi mengurangi penumpukan calon penumpang di stasiun kereta. Surat edaran itu bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dalam surat edaran itu akan efektif memecah masalah yang ada, yakni mengurangi penumpukan calon penumpang. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, jam kerja karyawan saat transisi, itulah Morning Talk kita pagi ini. Dan apakah surat edaran itu hanya untuk aparatur sipil negara? Lalu bagaimana dengan karyawan swasta? Nah, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Rini Widiantini, Deputi Menpan RB, Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Selamat pagi, Bu Rini. Selamat pagi, Mas Vika. Iya, apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Mas? Ya. Iya, sehat juga. Ibu, ini ada surat edaran yang sudah dibuat oleh Kementerian PAN-RB mengenai aturan jam kerja karyawan. Nah, ini apakah surat edaran yang sudah kita dengarkan tadi peruntukannya ini untuk ASN saja, kah, Bu, atau untuk karyawan BUMN dan juga swasta? Mungkin saya akan meluruskan dulu ya mengenai hal ini. Jadi sebetulnya surat Menpan tidak mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan jam kerja, karena kita sudah mengeluarkan Permenpan nomor 58 tahun 2020. Nah, dengan Permenpan SMenpan nomor 58 tahun 2020. Nah, ini berlaku, SMenpan ini adalah tentang sistem kerja bagi aparatur sipil negara pada tatanan baru normal. Nah, di sini memang kita mengatur yaitu tentang sistem kerja, kemudian bagaimana SDM aparaturnya melakukan berhadapan dengan atau beradaptasi dengan sistem tatanan baru normal, kemudian berkaitan dengan infrastruktur. Nah, untuk yang khusus untuk sistem kerja, kita memang mengatur mengenai membagi 2, yaitu selama kita dalam masa tatanan normal baru ini dengan membagi 2 dengan bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Nah, namun demikian, sekarang sudah keluar surat edaran dari Ketua Gugus Tugas nomor 18 tahun 2020 yang menetapkan jam kerja khusus untuk di Jabodetabek. Gitu. Sementara yang surat edaran Menpan tadi tentu saja WFO-nya khusus untuk Jabodetabek mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas. Sedangkan untuk yang di wilayah lain bukan di Jabodetabek mungkin akan mengikuti apa yang diatur oleh dalam SMenpan. Di dalam SMenpan tidak secara eksplisit mengatur mengenai jam kerja, tetapi disesuaikan dengan bagaimana kondisi dari masing-masing instansi pemerintah yang ada di wilayah masing-masing. Jadi disesuaikan dengan status penyebaran COVID. Kalau memang dari masa PSBB mungkin masih PSBB yang full, masih silakan full, tapi yang untuk masa transisi juga silakan diatur. Nah, dengan SE nomor
SE-nya gugus tugas nomor 18 khusus untuk Jabodetabek kita akan tunduk kepada SE-nya gugus tugas gitu. Jadi Menpan sama sekali kita tidak mencantumkan mengenai jam kerja, hanya kita menyampaikan bahwa dilakukan fleksibilitas dalam lokasi bekerja dan disampaikan kepada atau diberikan keleluasaan kepada pejabat pembina kepegawaian. Itu Pak yang saya sampaikan. Jadi kita tidak akan mengeluarkan lagi SE baru lagi karena itu sudah bisa mencakup secara keseluruhan, dan untuk spesifik Jabodetabek mengikuti SE Kepala Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas. Demikian. Oke, jadi ada perbedaan kalau dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB itu mengatur mengenai sistem kerja, kemudian dari Gugus Tugas mengatur soal spesifik jam kerjanya, begitu Bu ya? Ya betul. Oke, ya, nah, ada shift kerjanya, ada shift waktu untuk pulang bekerja, karena memang SE Gugus Tugas itu untuk mengurangi penumpukan penumpang khususnya untuk di Jabodetabek. Oke, untuk pembuatan dari surat edaran mengenai sistem kerja ini, apakah sudah sinkron Bu dengan surat edaran tentang pembagian jam, aturan jam dari gugus tugas itu Bu? Iya, sebetulnya sudah sinkron. Jadi tentu kita tetap mengikuti SE yang dibuat oleh SE gugus tugas itu, tentu saja memperhatikan masalah kedaruratan. SE Menpan juga tentu saja dasarnya adalah mengenai undang-undang kedaruratan. Jadi kita memang mengatur secara umum saja, diberikan fleksibilitas kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian. Namun demikian khusus kasusnya di Jabodetabek memang agak unik ya, karena memang ada permasalahan transportasi, maka diatur khusus gitu, dan sama sekali tidak ada yang tidak ada pertentangan antara SE Menpan maupun dengan SE untuk khusus SE Ketua Gugus Tugas, dan ini sudah kita bicarakan beberapa kali dengan seluruh gugus tugas anggota daripada gugus tugas. Oke, untuk pengaturan dari sistem kerja ini, Bu Rini, sudah sampai mana tahapannya? Apakah masih didiskusikan dengan kementerian lain atau sudah sampai tahap menjelang disosialisasikan, Bu Rini? Kalau yang 50, yang SE58 kan sudah dikeluarkan sejak lama ya, karena ini memang sistem umum saja untuk sistem kerja fleksibilitas working arrangement untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia, itu sudah kita tetapkan sejak tanggal 29 Mei yang lalu. Nah tadi SE mengenai sistem kerja itu baru kemarin ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas. Saya rasa nanti khusus untuk Jabodetabek akan dilakukan sosialisasi oleh nanti Menpan juga akan menyampaikan, Naker juga akan menyampaikan, dan tentu saja Gubernur DKI Jakarta juga akan melakukan sosialisasi untuk disesuaikan dengan surat edaran dari Ketua Gugus Tugas tadi. Nah kalau yang untuk Menpan ini itu sudah dilaksanakan sebelum kita tanggal 4 Mei kemarin sudah berlaku, 4 Juni kemarin sudah mulai berlaku gitu ya, SE Menpan nomor 58 ini. Jadi sudah sekarang instansi pemerintah sudah mulai melaksanakan, misalnya untuk yang bekerja di rumah sudah membagi 50% maksimal bekerja di kantor, kemudian 50% lagi bekerja maksimal ada di rumah. Kemudian juga pengaturan yang sekarang adalah yang berdasarkan SE gugus tugas tadi adalah khusus yang bekerja di kantor. Jadi pembagiannya tetap dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam SE 58 oleh Menpan. Kemudian yang dilakukan shift kerja adalah yang memang bekerja di kantor. Gitu. Bukan yang bekerja di rumah. Kalau bekerja di rumah tetap mengikuti jam kerja biasa, tapi kalau yang khusus untuk yang di kantor, khusus untuk Jabodetabek ada shift gitu ya, ada 2 shift gitu. Dengan jangka waktu, dengan jarak waktu 3 jam. Itu shiftnya. Oke, Ibu Rini, untuk kriteria sendiri Bu untuk membagi mana mereka yang bekerja di rumah, mana yang di kantor, kriterianya seperti apa Bu?
Di dalam SMMP sudah ditentukan pertama mengenai jenis pekerjaan ya, karena tidak semua pekerjaan-pekerjaan itu bisa, ada yang bisa WFA, ada yang WFO, ada yang bisa tidak bisa dilakukan secara WFH, misalnya pelayanan-pelayanan yang bertatap muka begitu. Kemudian yang kedua adalah hasil penilaian kinerja pegawai. Kita juga khawatir dengan di rumah dia tidak bekerja secara maksimal. Jadi ada kan beberapa pegawai yang memang dia tidak cocok untuk bekerja di rumah, begitu kan kita concern terhadap kinerja. Jadi kita akan lihat juga, perlu dilihat bagaimana penilaian kerja dia sehari-hari. Berikutnya adalah bagaimana kondisi kesehatan pegawai, misalnya contohnya tentang komorbiditas pegawai yang bersangkutan. Dulu memang sempat ada berita, yang di atas 45 tahun kerja di rumah misalnya. Tapi ternyata banyak juga yang usianya 30 tahun ternyata dia punya komorbiditas yang tinggi misalnya. Itu tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah dengan memperhatikan tempat tinggal di mana di wilayah pegawai itu tinggal terhadap PSBB, penetapan PSBB, kemudian memperhatikan kondisi kesehatan keluarga pegawai. Kalau misalnya ada salah satu keluarganya yang memang terkena COVID, tentu saja kita tidak perbolehkan harus dia tidak diperbolehkan ke kantor. Misalnya ibu-ibu yang hamil gitu ya, para pekerja yang hamil, yang masih menyusui dan sebagainya, disarankan untuk bekerja di rumah. Kemudian juga memperhatikan, tentu saja harus memperhatikan efektivitas tugas dan fungsi di kementerian dan lembaga atau daerah yang bersangkutan. Nah ini yang paling utama adalah memperhatikan protokol kesehatan atau syarat-syarat kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi itu yang paling utama yang kita lakukan. Jadi kita berikan keleluasaan kepada semua pejabat pembina kepegawaian untuk mengatur sendiri mana pegawai yang bisa bekerja di kantor maupun mana pegawai yang baru bekerja di rumah, begitu. Oke, kalau untuk pengaturan jam kerja tadi Ibu Rini yang sudah diberlakukan saat ini di kementerian, apakah sudah berjalan efektif atau masih mungkin terjadi beberapa kendala, begitu Bu? Ya, selama ini dengan pembagian jam kerja berdasarkan pemantauan kami masih berjalan dengan sebagaimana biasa, karena setiap pegawai tentu saja dituntut untuk menghasilkan kinerja atau dia punya laporan untuk penilaian sistem kerja pemerintahan. Jadi sebetulnya di dalam surat edaran Menpan sendiri kita sudah menyampaikan bahwa setiap instansi pemerintah di dalam masa tadi bagian WFO maupun WFH tadi harus memperhatikan bagaimana penilaian kinerja daripada ASN-nya, kemudian bagaimana pemantauan dan pengawasan terhadap kinerjanya, sekaligus juga kita bisa memperhatikan apabila memang terjadi pelanggaran tetap diberlakukan disiplin nomor 53 tahun 2000 PP peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Jadi tetap memperhatikan itu. Jadi 3 hal tadi Mas. Jadi tetap ada penilaian kerja, bagaimana dia bisa mencapai sasaran kerja dan target kerjanya. Karena setiap ASN itu selalu punya atau harus mempunyai sasaran kerja dan target kinerjanya gitu kan. Kemudian juga setiap instansi pemerintah harus melakukan pemantauan dan pengawasan baik yang bekerja di kantor maupun yang bekerja di rumah, dengan misalnya memperhatikan bagaimana pelayanannya tetap harus diperhatikan, pelayanan publik tersebut harus diperhatikan, kemudian memperhatikan kehadirannya meskipun dia bekerja di rumah pun tetap kehadiran kita tetap akan memantau kehadirannya baik melalui online gitu ya. Kemudian setiap instansi pimpinan daripada unit yang bersangkutan tetap harus melakukan penilaian terhadap tugas masing-masing SDM aparatur tersebut. Demikian Mas. Oke, untuk kalau evaluasi karyawan yang mereka bekerja di rumah atau work from home, ini bentuk pengawasannya seperti apa? Lalu kinerja-kinerja seperti apa saja Bu yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus mengurangi pelayanan terhadap publik? Ya, jadi kalau misalnya pegawai yang memang fungsinya bersifat analisis, kemudian bersifat koordinasi, kayak gitu bisa.
tetapi pegawai-pegawai yang harus melakukan pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit, kantor-kantor imigrasi, kantor-kantor perpajakan, nah itu harus diatur gitu ya, karena itu memerlukan fisik. Tapi sekarang memang kita dorong seluruhnya untuk menggunakan media online gitu ya, terutama untuk yang pelayanan kepada masyarakat. Tapi memang ada yang memang sama sekali tidak bisa dilakukan di rumah. Nah inilah yang menurut saya masing-masing instansi pemerintah harus jeli terhadap jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan gitu. Nah, bagaimana cara pengawasannya? Nah, seperti saya sampaikan bahwa PPP atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian atau berkaitan dengan sumber daya manusia aparatur sudah mengatur bagaimana setiap pegawai, individu pegawai itu harus punya kinerja. Misalnya PP 49 tahun 2018 itu mengatur bahwa setiap ASN harus berkinerja, dan di situ ada diatur bagaimana cara dari masing-masing instansi pegawai itu untuk menghasilkan sasaran kerja maupun target kerjanya, kemudian cara pengawasannya juga sudah diatur di situ. Itu tetap berlaku PP nomor 49. Oke, artinya tetap dijamin bahwa pelayanan terhadap publik juga tidak berkurang dengan tetap mengindahkan kesehatan dari para karyawan itu sendiri. Ibu Rini, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, kita lanjutkan perbincangan usai jeda.